warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Muhammad Lutfi. Sekarang kita akan belajar tentang VLAN ya. Tentang belajar VLAN atau bisa disebut itu virtual LAN network ya. Jadi saya akan memberitahu satu hal. Misalkan di sini ya sebuah ruangan. Nah, ini sebuah ruangan. Lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Divisi tersebut nanti bisa katakanlah untuk yang atas untuk engineering, lalu yang di tengah ada programming, ini adalah marketing. Nah, untuk engineering bisa katakanlah plannya adalah plan 10 ya. Untuk programming plannya 20. Untuk marketing 30. Nah, masing-masing plan ini bukan bagi-bagi menjadi beberapa IP. Lalu misalkan untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10/24. Nah, untuk programming kita katakanlah IP-nya itu 192.168.10.20/24. Nah, itu untuk programming. Nah, lalu untuk marketing itu untuk IP-nya 192.168.0/24. Teman-teman bisa sendiri bahwa ini semua berbeda ya networknya. Di sini networknya 10, ini 20 dan ini 30. Masing-masing PC tersebut nanti akan terhubung pada switch ya teman-teman. Nah, terhubung pada switch, ini terhubung. Dari sini misalkan untuk engineeringnya kita pingin bandwidthnya itu 10 MB. Nah, ini kita kasih MB aja. Lalu untuk programming lebih tinggi karena butuh kecepatan internetnya juga, ini 20 MB. Nah, lalu untuk marketing karena untuk promosi mungkin jadi 30 MB untuk bandwidthnya. Disitulah VLAN dibutuhkan ya, karena untuk memanajemen jaringan tersebut ya teman-teman. Setelah semuanya nanti dikonfigurasikan, lalu bisalah manajemen VLAN tersebut. Jadi fungsi pertama VLAN itu adalah manajemen ya. Itulah untuk fungsi pertama. Untuk fungsi keduanya adalah memecahkan broadcast domain ya, broadcast domain. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu broadcast domain, yaitu mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Nah, fungsi VLAN tersebut adalah untuk memecah broadcast domainnya. Misalkan nih, untuk yang engineering ini, misalkan katakanlah ini adalah PC 1, ini PC 2, PC 3. PC 1 ini PC 2, PC 3. Nah, lalu PC 1 dia akan mengirimkan paket ke PC 2 dan dia akan mengirimkan paket ke PC 2 dan lalu nanti switch akan mengirimkan paket 2 dan ke komputer 3. Karena situlah dia sudah beda domainnya ya teman-teman. Begitu ya untuk fungsi VLAN ya. Untuk itu pertama untuk manajemen, yang kedua adalah broadcast domain. Maksudnya adalah memecah broadcast domain ya teman-teman. Jadi setelah fisikal switch itu dilihat secara realnya itu hanya satu, tapi aslinya adalah ada 3 ya teman-teman secara logikanya. Di sini misalkan terhubung pada engineering, lalu di sini juga misalkan ini terhubung pada programming, lalu di sini juga dia terhubung ke marketing ya, terhubung ke marketing ya teman-teman.
Begitulah fungsinya VLAN tersebut, tapi secara fisikal ada satu switch dan logika ada 3 switch ya. Begitu ya teman-teman, apa itu fungsinya VLAN tersebut ya teman-teman. Di video selanjutnya nanti kita akan mencoba praktik yang namanya VLAN ya teman-teman, dan kita akan mencoba mengkonfigurasikan VLAN tersebut. Oke, pada kali ini kita akan membuat topologi VLAN ya. Pertama itu kalian bisa tunda saja switch ya di sini. Nah, terus PC, sini PC. Lagi di sebelah sini PC lagi ya. Sini, lalu sini, lalu habis itu kalian sambungkan ya kabel. Sini, bukan kabel ke semua PC ya, karena kita mau bukan VLAN sini. Nah, situ kita buat kotak dulu ya, atau kotak sekalian ke sini. Nah, ini lalu gini kan, nah begitu, lalu ke sebelahnya juga. Nah begini, lalu ini H. Lalu untuk IP-nya juga kita harus mengkonfigurasikan dulu. Misalkan di sini itu IP-nya di sebelah sini, IP-nya itu 192.168.10.0/24 ya. Untuk di blok subnet berikutnya itu sama, 192.168.20.0/24. Nah, jadi begini ya. Kita yang blok subnet sini kita namain saja ini adalah plan 10 dan yang sebelah sini namain plan 20. Nah, jadi begini ya. Yang ini di sebelah sini plan 10, yang sebelah sini plan 20. Nah, sebelum itu kita konfigurasikan dulu ya untuk IP-nya juga. Kita konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Untuk IP-nya yang pertama di PC pertama itu 192.168.10.1. Nah begini, lalu yang ini juga. Itu 192.168.10.2. Kita copy aja ya. Nah ini sama juga, seperti itu juga konfigurasikan desktop. Ini ganti 3. Nah begitu. Lalu ke sebelah baiknya di plan 20 di sini ke ini itu 92.168.20.1. Ini kita copy juga supaya agak ribet.
revisinya juga. Misalnya tinggal ganti jadi 2. Terakhir kita ganti jadi 3. Nah, begini ya untuk topologinya. Terus lalu kita langsung coba kita membuat VLAN ya. Kan ke pencet switch dulu ya. Switch di sini, set switch ke CLI, ke tab CLI, lalu tekan enter. Kita masuk ke mode itu, dipilih dulu. Ini adalah enak, enable, terus kontek, terus lalu kalian kita akan membuat VLAN dulu ya. Yang pertama itu kita cek dulu, sini ada interface FA01 ini, terus kalian ketikkan VLAN 10 ya. Terus kalian kasih nama di VLAN 10 itu, kita misalkan tadi kan namanya itu name-nya itu adalah programming, lalu enter, lalu kalian keluar. Nah, kita akan cek dulu ya apakah di name programming ini dia sudah masuk ke VLAN 10. Lalu kalian ceknya itu adalah do show VLAN brief. Nah, kita cek. Nah, di sini di VLAN 10 dia sudah aktif. Di sini namanya tadi programming ya, dia sudah aktif. Lalu kita akan menyambungkan dari FA01, dia akan nyambung ke PC, ke ini ya, ke VLAN 10. Kita coba. Habis itu show VLAN brief. Nah, langsung aja kalian sini int FA01. Nah, lalu kalian ketikkan switch port mode akses. Nah, begini. Lalu setelah ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Nah, begini. Habis itu kalian cek lagi ya apakah FA01 ini sudah nyambung ke VLAN 10 atau belum. Cek lagi, yaitu sama kayak tadi, do show VLAN brief. Nah, begini. Lalu enter. Nah, di sini di VLAN 10 dengan nama programming FA01 ini sudah menyambung ke VLAN 10. Lalu kita akan lanjut ke VLAN berikutnya di FA02. Kita langsung ketikkan saja int FA02, enter. Lalu sama tadi seperti tadi, switch port akses tukar ya, switch port mode akses. Nah, begini ya. Di switch port mode akses, terus lagi sini switch port akses VLAN 10. Nah, ya di sini sport akses VLAN 10 kan keluar aja. Lalu kalian cek ya. Nanti saja kita ceknya, kita langsung masuk ke VLAN berikutnya lagi ya. Kita ke konten dulu. Nah, config, coba sekali lagi. Nah, langsung aja bisa kayaknya int FA03 di sini. Nah, sini sudah masuk. Kita langsung switch port mode akses. Nah, habis itu switch port
akses plan 10. Plan 10, lalu kalian keluar, exit. Lalu kalian cek lagi ya, itu sudah masuk semua atau belum ya. Kalian sini do show brief. Do show brief. Invalid config. Sebentar. Do show brief. Do show brief switch port. Sebentar, ini ada yang salah ya. Saya coba ke kontek. Nah, di sini do show plan brief. Do show plan brief. Nah, di sini ini sudah tersambung semua ya di plan 10. Tadi ada yang salah komennya. Ini sudah sambung semua di FA01, FA02, FA03 sih sudah nyambung. Lalu kita akan masuk ke plan sebaliknya di plan 20. Kalian bisa langsung ketikkan saja di sini kontek. Nah, dia masuk ke mode ini. Habis itu kontek, lalu kalian ketikkan saja di sini plan 20. Plan 20. Nah, habis itu kalian namakan yaitu marketing. Marketing. Nah, kalau itu langsung keluar, exit saja. Exit, lalu masuk. Tadi kan di sebelah sini itu ininya banyak ya. Kalian bisa langsung saja seperti ini caranya untuk masuk ke tidak satu-satu, yaitu tekan di sini, tekan enter, lalu kalian langsung int rank. Ini lah kalian sambung dari 456 ya, FA 456, langsung saja int rank FA 04 sampai 6. Nah, begini ya. Lalu enter, lalu kalian masukkan lagi switch port mode akses. Nah, begini, lalu enter lagi, lalu kalian masukkan lagi switch port akses plan 20. Nah, ini lalu kalian bisa keluar saja di sini. Keluar, lalu kita cek ya, ini sudah tersambung belum ya. Do show plan brief. Nah, oke, di sini dia sudah tersambung semua ya. Untuk plan 10 dia FA01, 02, 03 dia sudah sambung aktif di sini. Untuk plan 20 dengan nama marketing kita sudah aktif di sini 456. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk mengirimkan data ya, apakah bisa atau tidak. Kita akan coba mengirimkan kalian ke tab simulation. Coba kita akan lihat ya, yaitu bagaimana. Misalkan di sini dia mungkin PC 0 ke PC ini ya, misalkan kita lihat ya, dia akan isi dulu. Yuk lanjut. Dia akan menyebar ke semua. Nah, ini pasti akan, karena dia tujuannya ini, dia sudah menemukan alamat lalu kembali ke switch. Nah, switch akan memproses dan mengembalikan lagi ke PC 0 karena dia sudah menemukan alamat. Nah, dia akan kembali lagi ke switch dari PC 0, dia akan kembali ke switch lalu mengirimkan paket yang betul kepada PC 2 di sini. Nah, jadi begitu ya untuk flan. Nah, dia akan balik lagi ke switch lalu ke PC 0. Nah, successful. Nah, jadi begitu ya untuk flan. Saya harap bisa paham lah ya.
kalian bisa hafalkan saja komen-komennya. Di sini sudah selesai. Untuk VLAN begitu, kalian bisa belajar. Mungkin begitu saja. Terus selanjutnya nanti kita akan membahas yang lain lagi ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar plan ya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat dua ruangan atau topologi lagi. Caranya itu sama seperti ini ya. Kita akan membuat topologi di sini di subnet ini sebelah sini ada dua topologi, misalkan di sini. Nah, oke. Lalu kalian masukkan switchnya ya. Sudah aja switchnya di sini. Set. Lalu PC-nya sini 1 2 3, sini 1 2 3. Nah, oke, begini. Terus lalu kita sambungkan kabelnya ya, teman-teman. Oh, sebentar. Nah, begini dari sini. Gini. Ini. Gini. Oh, dari sini dari switch ke PC 4. Lalu PC 5. Nah, sebelum itu kita ganti ininya dulu ya supaya tidak ribet. Mungkin di sini ada PC 4. Oh, bentar. Sini PC 4. Oh, mungkin sementara gini dulu ya. Nah, terus kita bikin ini dulu ya. Bikin kotak kecilnya lagi di sini, kotak kecil aja. Nah, begini. Lalu sebelah sini juga. Nah, begini. Nah, untuk IP kita masih sama ya, pakai IP yang itu. Kita maaf. IP sebelah sini si 192.168.10.0/24. Sebaliknya di sini 192.168.20.0/24. Nah, begini ini masih plan 10. Plan 10, yang ini plan 20. Nah, begitu ya. Lalu kita akan mengkonfigurasikan ini IP address-nya dulu. Kemudian desktop sini. Lalu ini 192.168.10.4. Nah, kita salin dulu supaya tidak ribet. Oke, gini. Desktop. Kita ganti jadi 4 jadi PC 5. Nah, begini. PC 5. Yang satunya kita konfigurasikan juga. Ini jadi 6. Nah, begini ya. Lalu kita akan konfigurasikan di plan 20-nya. Ke desktop. Itu 92.168.20.4. Nah, kita ini dulu, kita copy lagi supaya biar tidak ribet. Masuk lagi, kita ganti jadi 5. Oke. Terus PC terakhir juga.
Tuh, jadi 6. Nah, jadi begitu ya cara membuat ini ada topologi yang pertama, ini topologi kedua. Ini buat video selanjutnya nanti kita akan belajar mengeping ya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi kedua ya ini. Untuk yang sekarang kita akan belajar trung ya, atau tulisannya itu begini ya, trung. Nah, kita akan belajar trung ya teman-teman. Apa fungsi trung itu? Fungsi trung itu untuk menyambungkan dari switch 1 ke switch 2. Ya, fungsi trung itu untuk caranya ini kita akan membahas cara-caranya. Sebelum itu kita akan konfigurasikan switch ya. PC ini kita akan konfigurasikan untuk plan 10 dan plan 20 di topologi yang kedua ini, yang ini. Ya, begini caranya, sama seperti kemarin. Kita masuk dulu ke mode privilege. Itu ada terus kontek enter, lalu kalian bisa ikutin cara ini, plan 10 dengan nama programming ya, dengan nama programming. Habis itu keluar exit, kalian bikin lagi di plan 20. Nah begini, lalu kasih nama, itu namanya marketing. Nah begini ya, nama marketing. Terus kalian keluar, lalu cek ya, kita cek dulu do show brief. Do show brief, kita cek do show brief. Do show, oh ya do show plan brief. Tadi ya dikasih plan jadi tidak bisa. Nah oke, bisa dari sini di plan 20 dengan nama programming dia sudah aktif di sini, dan sebaliknya plan 20 dengan nama marketing juga sudah aktif. Lalu kita akan menyambungkan interface yang ada di topologi yang kedua ini ya. Kita langsung saja, kalian bisa ketikkan interface FA 03 sampai FA 01 sampai 3. Ini supaya memudahkan ya, tidak harus satu-satu kalian bolak-balik seperti interface FA 01. Kita langsung saja kita enter. Lalu di sini kalian bisa ketikkan switch for mode akses. Nah, switch for mode akses. Terus setelah itu kalian bisa ketikkan lagi switch for akses plan 10. For akses plan 10, lalu habis itu exit. Lalu kalian cek ya lagi do show plan brief. Kita ke ini, masuk ke mode ini dulu supaya kita bisa mengecek ya. Kita cek dulu do show plan brief. Nah, oh ternyata belum ini ya, belum nyambung ya. Kita ulangi lagi coba. Kita langsung di sini interface rank FA 01 sampai 3. Habis itu switch for mode akses.
Nah, lalu switch port akses LAN 10. Tadi mungkin komennya invalid ya, karena ada yang salah mungkin. Lalu exit. Ini baru bisa. Lalu kalian cek do show LAN brief. Nah, ini baru benar ya. Di sini tadi mungkin komennya ada yang salah ya. Maaf teman-teman. Di sini dengan VLAN 10 dia sudah tersambung ya di FA01, FA02, FA03 ya. Lalu kita akan lanjut ke VLAN dengan nama marketing. Kita langsung aja interface FA interface rank ya. Interface rank FA 04 sampai 6. Nah, kita langsung switch port mode akses. Lanjut lagi switch port akses plan 20. Switch port akses plan 20 lalu keluar. Lalu kita cek lagi do show VLAN brief. Kita akan cek lagi bahwa VLAN 20 ini sudah nyambung belum ke FA nya. Nah, oke, di sini VLAN 20 sudah tersambung ya di FA 04, 05, 06. Jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyambungkan terang ya, supaya PC1 ini dia bisa berkomunikasi dengan PC2 yang ini. Sebelum itu kalian bisa masuk ke switchnya, ke tab CLI. Lalu di sini kalian bisa ketikkan mode itu dulu. Enak, lalu kontek. Nah, begini. Lalu kalian bisa ketikkan saja int FA07. Nah, begini ya teman-teman. Lalu kita switch port mode. Kan tadi kalau untuk VLAN itu dia pakainya switch port mode akses. Ini kita ganti ya jadi switch port mode terang. Nah, begini, lalu enter. Lalu untuk ngeceknya kan tadi tuh do show VLAN brief, sekarang beda ya, menjadi do show interface terang. Nah, begini, do show terang. Nah, ini ada salah kayaknya. Do show int terang. Oh, kok gak bisa dicek ya teman-teman? Sebentar. Kontek do show switch port mode. Kita cek dulu lagi ya. Do show int terang. Coba kita keluar dulu. Nah, coba di sini ya kita do show int terang. Oh, tetap gak bisa ya. Coba kita ulangi lagi ya. Kita masuk ke mode privilege, enak, terus kontek, lalu langsung interface TFA 07, lalu switch port mode terang, switch port mode terang, int FA07, switch port mode terang, lalu coba
do show terang untuk ngecek. Mungkin keluar dulu. Do show terang. Sebentar, kok tidak bisa ya? Do show switch for mode terang. So plan breed. So terang. Nah, mungkin lagi ngebug ya teman-teman ini. Coba kita nyoba di aduh. Ternyata ini kabelnya belum dikasih kabel ya teman-teman. Aduh, maaf teman-teman. Saya juga lupa ini kenapa. Kok saya lupa? Nah, ini pasti bisa nih. Aduh, maaf ya. Tadi saya lupa teman-teman. Coba. Aduh. Sini lalu kita ulangi lagi, enter. Langsung INT FA 07. Ini switch for mode terang. Terus kalian bisa cek do show terang. Nah, oke, sekarang sudah bisa ya. Di sini ya sudah ada F07 udah aktif. Aduh, maaf ya teman-teman, tadi lupa untuk mengkonekkan kabel dari switch ke switch. Terus bisa kalian lanjutkan di switch yang kedua ini teman-teman. Di switch yang kedua ini langsung masukkan INTFA 07 sama aja. FA07 lalu switch for mode terang. Habis itu switch for mode terang. Nah, lalu kalian langsung cek aja ya. Ini do show int terang. Nah, oke, ini juga sudah masuk ke port yang ini. Ini sudah kita kasih terang dan dikonfigurasikan. Kita coba untuk mengirimkan paket ya. Misalkan dari PC1 ini mengirimkan paket ke PC0 dan sebaiknya itu successful ya. Jadi begitu ya teman-teman untuk terang ya. Sebelumnya saya minta maaf tadi ada kesalahan karena saya tidak menyambungkan kabel tersebut ya. Oke teman-teman, terima kasih. Pada kali ini di sini kita akan mencoba belajar ngoping ya. Terang di sini ngoping itu di sini kan misalkan dari PC ini dia akan berkomunikasi atau mengirimkan paket ke subnet sini, blok subnet yang kedua atau topologi yang kedua. Misalkan di sini di VLAN 10, di VLAN 20. Nah, begitu. Ya, pertama caranya misalkan kalian mengirimkan paket, misalkan di sini ada PC2, dia ingin mengirimkan paket ke VLAN 10 di seberangnya, yaitu ke PC1. Nah, begini successful. Kita ini dulu ya. Tim type simulation dulu supaya kita tahu cara-caranya. Pertama itu dari sini itu PC2 ke PC1. Nah, dia akan mengkompet dengan ICMP dan dia itu akan diprogres dulu. Dari PC2 akan mencari alamatnya dulu. Nah, lanjut. Nah, dari PC2 dia akan ke switch untuk menanyakan alamat dan dari switch dia akan menyeberang ke switch yang kedua. Habis dari switch kedua dia ke PC1 ke itu, oke. Habis itu dari PC1 dia balik lagi ke switch bahwa dia benar ini alamatnya. Nah, habis itu dia kembali lagi ke switch ini untuk laporan kepada PC2 yang mengirimkan paketnya. Nah, lalu terima di PC2. Di sini sudah selesai ya. Jadi dia mencari apakah ini alamatnya, bukan ya, karena ini
dia akan menyeberang ke switch. Nah, jadi begitu. Dia juga akan menyeberang ke semua device. Karena kan ini terang atau ARP tabelnya juga, dia pasti akan menyebar ke semua device yang terhubung. Jadi begitu. Karena di sini juga sudah successful. Nah, jadi begitu. Terus sebaliknya kita akan mungkin mencoba di sini untuk mengirimkan paket di plan 20 ke plan 20 yang seberang. Itu untuk sebelumnya kita delete dulu, lalu real team, tab simulation. Kita mengirimkan paket misalkan di sini dari PC 5 ke PC 3. Nah, begini. Lalu dia akan mengirimkan paket ICMP-nya dulu untuk mencari alamat. Nah, dia ke switch dulu. Lalu switch mengirimkan ke semua device yang ada di plan 20. Lalu di seberangnya switch akan mengirimkan di switch yang kedua. Nah, dia mengirimkan ke semua device yang ada di VLAN 20 ya. Dia sudah menemukan alamatnya. Lalu dia akan di PC 3 mengembalikan kepada switch untuk laporan kepada switch yang ke-1. Lalu dia ke switch yang satu dia ke PC 5 karena dia sudah menemukan alamatnya. Saya sudah menemukan alamatnya. Nah, begitu sampai successful. Nanti kita terus dia akan balik lagi ke switch lagi, terus ke switch lagi, lalu mengirimkan paketnya ke PC 3. Nah, begitu, masih progress. Terus dia balik lagi ke switch dan sini, lalu sini. Nah, successful. Begitu ya, pokoknya jadi begitu cara ngeping atau cara mengirimkan paket dari misalkan dari topologi pertama ke topologi 2, yaitu menggunakan yang namanya trunk ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang allowed trunk ya. Ya, sebelumnya kan kita sudah ini ya mengeping semua ini, lalu kita akan coba mempraktekkan allowed trunk. Kalian bisa buka ke switch lalu ke tab CLI-nya. Kita coba cek dulu ya untuk ininya, kan masuk mode privilege. Nah, begini, lalu kalian cek aja show TTP trunk. Nah, oke, di sini ada tulisan plans allowed on trunk. Jadi sini adalah plan mana aja yang bisa nyambung ke FA07. Ya, di sini dia tulisannya ada 1 sampai 105 ya, begitu. Jadi kita di sini kita akan mengatur plan mana saja yang akan bisa berkomunikasi antara switch ini ya. Di sini di bawahnya itu ada plans allowed and active in management domain. Nah, jadi sini adalah ini ya 1, 10, 20 itu adalah yang bisa berkomunikasi sama FA07. Nah, jadi sebelum itu kita akan mengubah untuk supaya VLAN 10 dan VLAN 20 hanya VLAN 10 dan VLAN 20 yang bisa berkomunikasi dengan FA07. Jadi begini ya caranya, itu adalah ke kontek, lalu kalian bisa ketikkan saja langsung ke int FA07. Nah, begini, lalu kalian ketikkan saja switch for allowed switch for trunk allowed VLAN 10 dan 20, lalu enter, lalu exit. Nah, di sini kita akan lihat ya bahwa apakah sudah hanya VLAN 10 dan 20 yang di sininya. Kita lihat lagi, itu caranya adalah do show interface trunk.
Nah, ternyata di sini sudah selesai untuk cara allowednya. Di sini yang tadinya kan itu ada 1 10 20, ternyata di sini langsung di port FA07 itu adalah 10 dan 20. Hanya plan 10 dan 20 yang hanya bisa berkomunikasi atau bertukar data dengan VLAN dengan switch dengan for FA07. Nah, jadi begitu ya untuk belajar allowednya. Oke. Di sini kita akan video kali ini kita akan membuat topologi ruangan ketiga atau membuat ruangan ketiga lagi. Sini kita akan membuat yang sama di tambah 1 jadi 3. Mungkin kita akan membuat kotak terlebih dahulu. Ya. Di sini lalu sini ya terlalu besar ya. Nah, mungkin sudah. Lalu kotak kecilnya untuk tempat PC. Lalu sebelah sininya juga ada oke. Begini, lalu kita akan mencari switchnya dulu di sini. Switchnya set, lalu pasangkan isinya 1 2 3, lalu di seberangnya 1 2 3. Nah, lalu kita akan nyambungkan dengan kabel juga dari sini ke sini sama aja, dari sini dari FA5. Nah, oke, begini. Kita atur dulu supaya tidak berantakan. Lalu sini nggak usah ya, kita akan buat aja di sebelah sininya, yaitu FI-nya 192.168.10/24. Di sininya 192.168.20/24. Terus sini kita masih beri nama VLAN 10. Sebelah sininya juga sama aja ya, VLAN 20. Nah, begini. Lalu kita akan konfigurasikan dulu IP addressnya dari sini. Kemudian desktop, IP configuration, lalu di sini 10. Nah, begini. Lalu kita copy saja supaya tidak ribet. Sini juga control tadi 8. Isi 8-nya juga ya. Lalu di sini jadi 9. Nah, itu. Lalu di seberangnya juga kita akan konfigurasikan juga konfigurasi 92.168.20.7. Balik ya, sebentar. Itu 92.168.20.7. Nah, begini ya. Kita
kopikan, Ctrl C, lalu di sini juga sama dikonfigurasikan jadi 8. Sini jadi 9. Nah, sudah semua. Lalu kita akan konfigurasikan switchnya atau terangnya dulu. Nah, ini sebelum kita akan memberikan kabel dulu ya ke sini supaya dia bisa berseberangan itu. Maksudnya ini kotaknya terlalu kecil ya, jadi kita katakan saja lah. Oke, lalu kita akan coba untuk pasang ininya, untuk konfigurasikan. Lalu di sini kita akan buat pelannya dulu. Kita masuk ke terus Big T. Di situ ke nama VLAN 10 dulu dengan namanya itu programming, lalu exit, langsung ke VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu exit. Lalu kita konfigurasikan FA nya ya. Kalian di sini bisa langsung saja untuk supaya semuanya langsung di sini interface rank FA. Dari FA PC ini tadi berapa, kita cek dulu. Cek di sini, iya FA nya sama ya data. Oke, kita langsung saja interface FA. Di sini FA 01 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Nah, habis itu lalu switch port akses plan 10. Nah, akses plan 10 lalu exit. Habis itu ke yang selanjutnya, langsung saja interface rank FA 04 sampai 6. 04 sampai 6. Lalu switch for mode akses, lalu sini switch for akses plan 20. For akses plan 20. Nah, di sini kita akan coba cek ya. Di sini ada do show plan lib. Nah, oke, di sini sudah tersambung ya di ketiga, topologi yang ketiga. Ini dengan plan 10 dengan programming ini sudah tersambung di FA 00 sekian juga. Lalu kita akan ini ya, supaya bertukar data kita akan coba konfigurasi terangnya ya. Misalkan di sini ini ada yang tersambung ke switch yang ke terang ini adalah FA 08. Oke, kita sebenarnya ini ngebug ini ya. Ini lalu kita CLI nya kita konfigurasikan masuk ke mode privilege, lalu langsung kontek terus interface lalu interface FA 08. Nah, begini langsung terganti jadi switch for mode terang. Nah, begini ya, for mode terang lalu kita cek ya di sini do show interface terang.
Oke, sudah ya. Ini ada FA08. Lalu kita akan masuk ke yang selanjutnya. Langsung ada di interface FA0. Interface FA07. Oh, maaf, ini bukan 07, begini. FA07, lalu switch for mode terang. Lalu kita langsung cek aja, do show int terang. Nah, oke, ini sudah tersambung semuanya. Jadi kita akan coba mengirimkan paket ke berseberangan ya. Misalkan di sini kita akan mengirimkan paket di sini di PC 0 ke PC 6 successful, lalu PC 1 ke PC yang sebelah sini successful juga. Coba dari sini ke sebelah sini successful juga. Ini kita delete dulu supaya tidak ribet. Terus dari plan 20 ke plan 20 yang sebelah sini dan ke PC 10 dia successful juga. Jadi begitu. Dan saya coba lagi dari misalkan dari EVA 20 sini ke PC 9 successful. Nah, jadi begitu ya, untuk dengan cara tadi kita sudah membuat topologi yang ketiga ini ya. Pada kali ini kita akan membahas atau men-trunking yaitu switch multilayer ya. Di sini kita akan membahas men-trunking switch multilayer ini. Sebelumnya kan kita sudah membuat ruangan topologi ketiga ya di sini. Sekarang kita akan trunking dari switch ini ke switch multilayer. Apa bedanya ya? Mari kita masuk ke ini, tab CLI. Lalu kita langsung ke mode privilege, lalu ke mode global connection. Oke, lalu kita akan trunking dulu ya untuk ini ya. Terus langsung interface FA08 terus switch for mode terang. Nah, switch for mode terang itu langsung keluar saja, langsung cek aja do show interface terang. Nah, oke, di sini karena sudah ada ya on, sini modenya on, terus ini ya on juga. Oke, lalu langsung exit saja. Sudah. Lalu kita akan konfigurasikan di switch multilayer ini. Ada bedanya. Mari kita lihat sini aja. Lalu kalian ke mode enable, terus lalu habis itu interface FA01. Lalu sini switch for mode terang, Nah, oke, di sini ada tulisan comment rejected. Berarti ini nggak bisa ya, karena kalau di switch multilayer ini tidak bisa untuk perintah switch for mode terang. Kali ini multilayer. Nah, saya akan menjelaskan nih di sini dan sini in interface was terang encapsulation. Encapsulation itu berapa? Ini kita akan menentukan encapsulation-nya dulu ya. Sini trunking itu ada dua ya. Yang pertama itu ESL. ESL ini yang punyanya adalah Cisco. Nah, di switch multilayer itu dia bisa memakai ESL juga ya. Dan yang kedua itu adalah .1Q. Nah, di sini kenapa open? Karena switch multilayer ini dia bisa masuk ke ESL dan juga .1Q. Namun di switch yang pertama yang itu dia tidak bisa untuk di ESL milik Cisco.
Ya, sekarang kita akan coba yang .1Q. Oke. Sini untuk kalian bisa ketikkan saja switch for trunk encapsulation dot 1Q. Nah, habis ini lalu kalian langsung ketikkan saja switch for mode terang. Lalu cek aja do show interface terang. Nah, pakai di sini untuk port FA01 di switch multilayer ini dia encapsulation-nya juga ini sudah diganti menjadi .1Q. Nah, di sini dan statusnya juga itu trunking. Nah, jadi begitu ya untuk pembahasan switch multilayer. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang dynamic trunking protokol atau bisa disebut dengan DTP. Ya, di sini ada tabel DTP ya. Di sini ada trunking. Kita kan sudah pernah belajar trunking ya. Trunking sini berarti dia itu adalah switch tulisnya kurang jelas. Terus kalau akses dia tuh ini kan ini ya, end device. Ya gini aja, end device ya. End device lah ini ya. Nah, jadi begitu untuk dinamik ini. Lalu di sini kan ada dynamic auto. Nah, misalkan di sini dynamic auto. Nah, ini dynamic auto bertemu dynamic auto, dia menjadi akses. Nah, dia menjadi akses. Nah, begitu ya. Misalkan di sini dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, yaitu dia akan jadinya terang. Terus sebaliknya juga dynamic auto bertemu dengan terang akan menjadi terang lagi. Nah, begini. Terus sebaliknya bertemu dengan akses, dia akan jadi akses lagi. Nah, jadi begitu ya untuk DTP ya. Kalau enggak, kita di sini ada contoh nih. Misalkan ya di sini ada switch 1. Ini switch 1 nih. Ini switch 1. Lalu di sini ada switch 2. Nah, begini. Switch 2. Lalu dia menggunakan kabel ke sini. Misalkan switch 1 ini dia adalah dynamic desirable. Terus sini tulis DD aja ya. DD. Terus dia bertemu dengan dynamic auto. Nah, begini. Terus dia akan menjadi trunking. Nah, beginilah untuk contohnya ya tentang DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Nah, mungkin sekian saja. Terus selanjutnya kita nanti akan mencoba praktek tentang DTP ya. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang Dynamic Trunking Protocol atau bisa disebut dengan DTP.
Ya, di sini ada tabel DTP ya. Di sini ada trunking. Kita kan sudah pernah belajar trunking ya. Trunking sini berarti dia itu adalah switch switch tulisnya kurang jelas. Terus kalau akses dia tuh ini kan ini ya, end device ya, gini aja, end device ya. End device lah ini ya. Nah, jadi begitu untuk dinamik ini. Lalu di sini kan ada dinamik auto. Nah, misalkan di sini dinamik auto. Nah, ini dinamik auto bertemu dinamik auto, dia menjadi akses. Nah, dia menjadi akses. Nah, begitu ya. Misalkan di sini dinamik auto bertemu dengan dinamik desirable, yaitu dia akan jadinya terang. Terus sebaliknya juga dinamik auto bertemu dengan terang akan menjadi terang lagi. Nah, begini. Terus sebaiknya bertemu dengan akses, dia akan jadi akses lagi. Nah, jadi begitu ya untuk DTP ya. Kalau enggak, kita di sini ada contoh nih. Misalkan ya, di sini ada switch 1. Ini switch 1 nih. Ini switch 1. Lalu di sini ada switch 2. Nah, begini. Switch 2. Lalu dia menggunakan kabel ke sini. Misalkan switch 1 ini dia adalah dinamik desirable. Terus sini tulis DD aja ya. DD. Terus dia bertemu dengan dinamik auto. Nah, begini. Terus dia akan menjadi trunking. Nah, beginilah untuk contohnya ya, tentang DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Nah, mungkin sekian saja. Terus selanjutnya kita nanti akan mencoba praktek tentang DTP ya. Nah, oke, pada kali ini kita akan praktek DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Ya, di sini mungkin kalian bisa pasang saja switch terlebih dahulu. Switchnya itu dua aja. Sebelah sini sama sebelah sini. Nah, begini. Lalu kalian sambungkan. Lalu kan ini merah ya. Merah, kalian bisa itu jadi oranye ketika jadi ini menu ini. Nah, lalu jadi hijau. Nah, oke, sebelum itu kita akan mengecek dulu ini mode di switch 3 ya. Dia memakai mode apa? Tab CLI langsung sini, langsung masuk ini enable, terus show interface FA 01. Minimalisasi interface FA 01 01 switch bar ya. 01 switch bar. Nah, oke, di sini ada administrative mode. Dan di switch 3 itu dia
menjadi dinamik auto modenya, dan operasionalnya mode. Jadi ini hasilnya dari administrasi mode yang tadinya dinamik auto jadi hasilnya menjadi static access. Nah, jadi begitu. Terus kita coba masuk ya ke sini. Kita keluar dulu mungkin. Nah, oke. Ini coba kita ke kote lalu ke switch for mode dynamic desirable, atau enggak nanti kita akan cek dulu sini ya di PC-nya juga, di PC ini juga dia memakai mode apa. Langsung ini int fa 01 switch for. Nah, oke, untuk mode sama aja. Jadi sini dynamic auto static menunggu dengan menunggu ya menunggu. Terus ya kita bisa di sini coba kita ketikkan ke mode ini kote, lalu kan bisa ini interface fa01 tfa01 enter, lalu sini do show interface fa satu switch for. Nah, oke, jadi masih begini ya teman-teman. Mungkin yang pertama itu dia mengecek kan ya, dinamik auto, dan lalu dinamik desirable. Nah, so yang harusnya ini ya begini. Mode static access ini mengecek atau praktek tentang ini apa topologi trunking di DTP ya, DTP dynamic trunking protocol. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, oke, pada kali ini kita akan praktek DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Ya, di sini mungkin kalian bisa pasang saja switch terlebih dahulu. Switchnya itu dua aja. Sebelah sini sama sebelah sini. Nah, begini, lalu kalian sambungkan. Lalu kan ini merah ya, merah, kalian bisa itu jadi oranye ketika jadi ini menu ini. Nah, lalu jadi hijau. Nah, oke, sebelum itu kita akan mengecek dulu ini mode di switch 3 ya, dia memakai mode apa. Tab CLI langsung sini, langsung masuk ini enable, terus show interface fa01 interface fa01 switch for ya, fa01 switch for. Nah, oke, di sini ada administratif mode. Dan di switch 3 itu dia menjadi dinamik auto modenya, dan operasionalnya mode. Jadi ini hasilnya dari administrasi mode yang tadinya dinamik auto jadi hasilnya menjadi static access. Nah, jadi begitu. Terus kita coba masuk ya ke sini.
kita keluar dulu mungkin. Nah, oke. Ini coba kita ke kote lalu ke switch for mode dynamic desirable, atau enggak nanti kita akan cek dulu di sini ya, di PC-nya juga, di PC ini juga dia memakai mode apa. Langsung ini int fa 01 switch for. Nah, oke, untuk mode sama aja. Jadi sini dynamic auto, static menunggu dengan menunggu ya menunggu. Terus ya kita bisa di sini coba kita ketikkan ke mode ini kote, lalu kan bisa ini interface fa01 tfa01 enter, lalu sini do show interface fa satu switch for. Nah, oke, dia masih begini ya teman-teman. Mungkin yang pertama itu dia mengecek kan dynamic auto, dan lalu dynamic desirable. Nah, so yang harusnya ini ya begini. Mode static access ini mengecek atau praktek tentang ini apa topologi trunking di DTP ya, DTP dynamic trunking protocol. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan belajar untagged atau untagged dan tagged ya teman-teman. Jadi untagged dan tagged ini jadi begini ya. Misalkan kita mengirimkan paket dari PC 5 ini ke PC 11. Nah, maaf, kita ini dulu ya, real time dulu. Harusnya kita ke menu simulation. Sini paket dari PC 5 ke PC 11 ya. Nah, jalan. Kita ke switch di PC 5, dia akan mengirimkan ke switch. Lalu dia akan menyebar. Nah, oke, di sini ya dari PC 5 itu dia akan mengirimkan ke switch. Dari switch ini dia akan mengirimkan ke switch yang sebelah sini. Dah, itu namanya adalah tagged ya, teman-teman, tagged. Terus dia akan menyebar seluruh, dan untuk mengecek taggednya itu nah di sini dia akan memberikan paket yaitu .1q. Itu adalah mungkin untagged lah. Jadi begitu ya untuk tagged dan untagged ya penjelasannya. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu native VLAN ya. Native VLAN, jadi kalian bisa masuk ke switch yang di ruangan pertama, lalu ke tab CLI, lalu ke mode enable, lalu ini show interface terang. Nah, oke. Di sini ada port 7 ya, di sini. Port FA7 berarti dia nyambung ke sini ya, atau ke ruangan kedua, dan nanti VLAN-nya itu adalah 1, berarti portnya itu adalah 1 ya, begitu. Terus kalian juga bisa cek di ruangan yang kedua sama aja. Di sini kan masuk ke sini, lalu di sini show interface terang. Nah, begini ya. Di FA07 dia berarti nyambung ke sini, ke ruangan pertama, dan FA08 dia nyambung ke ruangan ketiga. Berarti native VLAN-nya adalah 1, port
Apa sih native VLAN itu? Native VLAN itu adalah paket ya, paket yang berusaha dikirimkan, gitulah pokoknya intinya ya, paket. Dan begitu. Dan kemarin juga kan Pak VLAN itu adalah tag, atau dan kemarin juga kita sudah belajar yaitu dengan apa itu .1Q. Nah, ini misalkan dari PC 1 nih ya, dia ingin mengirim dari plan 10 nih, dari plan 10 di ruangan pertama dia akan mengirimkan paket ke PC 1 di plan 10 ruangan kedua. Nah, jadi dia pasti akan ada .1Q nya. Dan ya, jadi begitu ya untuk native VLAN. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang apa itu native VLAN ya. Native VLAN, jadi kalian bisa masuk ke switch yang di ruangan pertama, lalu ke tab CLI, lalu ke mode enable, lalu ini show interface terang. Nah, oke. Di sini ada port 7 ya, di sini. Port FA7 berarti dia nyambung ke sini ya, atau ke ruangan kedua. Dan nanti VLAN-nya itu adalah 1, berarti portnya itu adalah 1 ya, begitu. Terus kalian juga bisa cek di ruangan yang kedua, sama aja. Di sini kan masuk ke sini, lalu di sini show interface terang. Nah, begini ya. Di FA07 dia berarti nyambung ke sini, ke ruangan pertama, dan FA08 dia nyambung ke ruangan ketiga. Berarti native VLAN-nya adalah 1 port. Apa sih native VLAN itu? Native VLAN itu adalah paket ya, paket yang berusaha dikirimkan, gitulah pokoknya intinya ya, paket. Dan begitu. Dan kemarin juga kan Pak VLAN itu adalah tag, atau dan kemarin juga kita sudah belajar yaitu dengan apa itu .1Q. Nah, ini misalkan dari PC 1 nih ya, dia ingin mengirim dari plan 10 nih, dari plan 10 di ruangan pertama dia akan mengirimkan paket ke PC 1 di plan 10 ruangan kedua. Nah, jadi dia pasti akan ada .1Q nya. Dan ya, jadi begitu ya untuk native VLAN. Pada kali ini kita akan mencoba mengganti native VLAN ya, teman-teman. Di sini caranya itu kalian bisa ke tab CLI di switch 2. Tab CLI ini, lalu kalian saja ke mode global configuration, kontak. Lalu di sini kita cek dulu dia interface FA08. Nah, begini. Lalu untuk menggantikan native VLAN-nya, kalian bisa ikuti saja di sini. Switch for terang native VLAN 20. Nah, lalu kalian cek aja do show paste terang. Nah, di sini sudah terganti ya. Untuk di jalur FA08 dia terganti menjadi terang 20. Jadi native VLAN-nya 20. Lalu kalian bisa melakukan di sini juga kan 20 ke divisi sini ya, sebelahnya sini, lalu sini, terus kemudian ini, lalu langsung saja di sini ke kontak. Sini langsung interface FA07. FA07, lalu kalian langsung switch for terang
native VLAN 20. Lalu kalian coba cek to show interface terang. Nah, oke, di sini teman-teman, ini ada yang salah ya. Native VLAN 20. Oke, sini. 20. Oh, terbalik teman-teman. Coba kita keluar ya, keluar sini. Lalu ini kita keluar. Sip, di sini langsung. Maaf, terbalik ya teman-teman. Opte, lalu langsung interface FA 07 begini. FA 07, lalu switch port terang native VLAN, lalu do show interface terang. Nah, oke, sini sudah 20. Lalu coba sebaliknya ya, di sebelah sininya ini mungkin terlalu di sini X dulu ya, N dulu. Lalu di sini langsung ke OT. Lalu interface FA 08. Lalu switch port terang native VLAN 20. Oke, lalu ini do show interface terang. Nah, oke, di sini sudah 20 ya. Jadi kita sudah mengganti jadi 20 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba untuk ke tab simulation, lalu kita coba misalkan dari PC 3 ini dia ingin mengirimkan ke PC 10 ya. Dari PC 3 dia akan mengirimkan ke switch, lalu switch dia akan mengirimkan ke switch lagi. Nah, oke, kita coba dari switch ini. Nah, oke, di sini ada tulisan internet. Nah, jadi untuk plan ini dia tidak butuhkan yang namanya lagi tag ya, teman-teman. Tag seperti itulah. Nah, untuk selanjutnya nanti sini kita akan mengembalikan lagi native VLAN-nya menjadi 1 lagi, teman-teman. Ini kita minta relative lalu delete. Lalu caranya itu adalah kalian ke yang ini dulu, lalu sini tekan saja N, lalu ke OT, habis itu langsung int FA 07 TFA 07, lalu maaf teman-teman, INT mungkin kita salah ya. Lalu switch port INTF 07, lalu switch port terang native VLAN 1. Lalu kita cek ya. Lalu di sebaliknya, di sebelah sininya, ini kita X dulu. Apa bisa langsung ya? Coba bisa, coba misalkan langsung ini interface FA 08, langsung switch port terang native VLAN 1. Lalu kita cek do show interface
Nah, di sini dia sudah kembali lagi menjadi satu ya, teman-teman. Jadi begitu ya untuk cara mengubah native VLAN-nya. Dan video ini selesai. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada yang salah dalam penjelasan saya dan semoga bisa mudah dipahami ya.